Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu." Pada saat kalian mendengarnya, semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hidup sebagai komunitas, bersama-sama melayani, bersama-sama mencari Tuhan adalah hidup yang indah atau seharusnya indah. Sayangnya di dalam komunitas sering sekali terjadi persaingan, terjadi penolakan. Mau melayani, mau berbagi sama sesama, mau sama-sama cari Tuhan, tetapi sayangnya yang terjadi adalah persaingan. Tapi kita jangan kecil hati, karena Yesus sudah mengingatkan bahwa Yesus juga mengalami penolakan. Kenapa sih Yesus ditolak? Dan Yesus ini ditolak oleh sesamanya, oleh orang-orang yang merasa kenal dengan Yesus, yang tahu keluarganya Yesus. Memang begitu, karena persaingan seringkali terjadi justru dari antara orang-orang yang kenal sama kita, yang adalah sesama kita, yang satu komunitas sama kita, yang satu kegiatan sama kita, yang bisa iri sama tukang beca, ya sesama tukang beca. Kalau dokter iri sama tukang beca, sakit jiwa dokternya ini, ya. Sama seperti kalau sesama pelayan di dalam gereja, yang bisa iri ya sesama pelayan di dalam gereja. Kalau dosen ngapain iri sama pewarta firman Tuhan? Nah, jadi yang bisa iri adalah sesama, yang satu kegiatan,
yang satu komunitas ya, yang satu kelompok ini yang bisa iri. Jadi jangan heran kalau di dalam kelompok pelayanan pun, dalam komunitas pun bisa ada rasa iri, persaingan, dan tentu kalau udah merasa iri, lihat orang lain negatif, jadi menilai, jadi menolak. Nah, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang yang menolak orang lain, menolak kebaikan yang sebetulnya mau diberikan kepada kita, tetapi kita menolak karena rasa iri kita, rasa tidak aman kita, rasa mau menang kita, rugi sendiri. Tuhan mau memberi kebaikan lewat orang itu buat kita, tetapi kita tidak bisa terima seperti orang-orang di sekitar Yesus mau diberi kebaikan oleh Yesus, tapi tidak bisa terima karena apa? Karena rasa tidak aman mereka sendiri, karena penolakan mereka. Dan juga kita, kalau kita merasa tidak diterima, karena kita merasa ditolak, padahal kita sudah sangat jujur melakukan yang baik, sangat jujur mau melayani betul-betul dari hati yang terdalam, tapi masih ditolak. Jangan kecil hati, karena Yesus juga ditolak. Jadi terus berharap bahwa kalau aku terus melakukan yang baik, satu hari nanti mereka akan kenal aku. Jadi kalau ada yang ngomongin Anda jelek, jangan kecil hati. Anggap aja ini orang belum kenal saya, dia rugi sendiri. Nanti kalau dia udah kenal saya, dia akan terkesima dengan saya.